semuanya, kembali lagi bersama saya Nova Zirapri Satria dalam channel Move Mentorship Front End Developer. Nah, seperti materi kemarin, kita bakal coba ngelanjut tentang hand of design to developer. Apa saja sih kira-kira yang perlu diperhatikan saat kita mendapatkan desain dari desainer? Nah, bahasanya sekarang itu adalah bahasa nomor 4, yaitu mengenai section, grouping, atau layering. Nah, jadi yang pertama kali adalah misalkan nih, aku coba ngasih contoh ini. Nah, landing page agensi ini ya. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah desain, terutama landing page atau apapun itu, kita selalu coba lihat tentang layeringnya atau struktur gimana desainer tersebut dalam ngasih section-sectionnya. Nah, ketika kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat minimal, kalau saran dari aku, kita bisa meminta desainer untuk membagi-bagi section-section, membagi-bagi atau grouping desainnya itu berdasarkan layer-layer section. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan sebuah halaman home ya. Nah, di dalam home ini kan pasti ada sectionnya. Ada ya section. Nah, misalkan yang pertama adalah section header. Nah, kalau kita lihat di sini, ini semuanya udah tertata dengan baik. Nah, yang buruk itu model-model seperti ini. Misalkan nih, kita wireframe di sini. Nah, ini gak kelihatan banget mana sih section untuk home, mana section untuk fitur, mana section untuk about us dan lain sebagainya. Ya kan? Bandingkan dengan yang website agensi ini. Nah, aku merekomendasikan teman-teman ketika mendapatkan nanti desainnya seperti desain education ini dan istilahnya itu gak ada section-sectionnya. Nah, kita bisa meminta ke desainernya, tolong dong grouping ini semua berdasarkan section-sectionnya. Ini misalkan kita grouping yang ini ya. Nah, ini adalah grup untuk home. Terus ini untuk misalkan fitur dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, kita ketika membuat istilahnya komponen atau reusable komponen atau membuat sebuah blok, itu jelas bahwa blok itu nanti blok home itu punya size seperti size yang di grouping sama si designer. Ketika kita bikin komponen about us, kita bisa membuat nanti komponen about us-nya itu sesuai dengan grouping yang dibuat sama desainernya, atau kita bisa improve dengan membuat layer baru, lebarnya seperti ini. Nah, kita bisa atur seperti ini, putih, putih, terus taruh di about us ini. Nah, bisa kayak gini. Nah, hasilnya bisa kayak gini, bisa. Atau ketika nanti berada di service, kita jadi tahu, oh ternyata service itu nanti dia punya section luasnya sekian, backgroundnya sekian, kontennya itu sekian. Nah, fungsinya kita jadi tahu, kita bisa memperkirakan setiap section itu nanti jaraknya, paddingnya antara parent elemen sama child elemen itu berapa. Nah, ini kan kelihatan nih, oh dia jaraknya 100 pixel. Terus nanti berarti kita bikinnya bisa taruh di sini dan lain sebagainya. Nah, bandingkan dengan education ini, kita bakal sedikit kesulitan untuk mengetahui jarak masing-masingnya. Nah, ini kan udah ini udah di grouping, jadi udah tahu jaraknya itu berapa. Terus ini juga udah, karena udah di grouping. Nah, masalahnya adalah kita bakal sedikit kesulitan. Ini nanti fiturnya itu apakah ini satu section ataukah ini satu section dengan yang about ini, ataukah keinginan desainernya itu ini dijadikan satu. Nah, kita nggak tahu hal tersebut. Yang bisa kita lakukan ya bertanya ke desainer, atau kita berasumsi sendiri bahwa fitur ini punya section sendiri, about punya section sendiri, seperti itu.
Nah, ini juga kita jadi nggak tahu. Nah, ini harus kita grouping sendiri, baru bisa kita memperkirakan. Oh, section ini tuh, katakanlah ini section statistik. Nah, punya jarak antara pojok kanan atas dan pojok kanan bawah itu sekian pixel. Nah, tetapi kita sebagai developer harus istilahnya apa ya ini? Grouping sendiri, ngeblok sendiri. Nah, untung developer dapat akses untuk edit. Nah, bagaimana kalau developer cuma dapat akses untuk view? Kita nggak bisa uh, istilahnya ngegroup seperti ini terus untuk cari jarak atas, bawah, kiri sama kanan. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah terkait dengan naming atau penamaannya. Nah, penamaannya adalah misalkan kita bikin section. Section yang pertama adalah header. Nah, kita bisa bikin nama bahwa nanti di Visual Studio kita bisa bikin bahwa ini nanti namanya adalah header. Terus ini nanti namanya adalah about us. Kita bisa bikin ID namanya about us. Terus di sini kita bisa bikin ID namanya service. Atau kita bisa bikin misalkan komponen. Kita pengen bikin komponen button ini ya. Nah, kita bisa bikin komponen button. Nah, ini udah ada dibantu dengan ngasih komponen button. Atau kita bikin komponen untuk caption. Nah, udah ada tulisan headline. Berarti nanti kita tinggal bikin komponen headline aja. Nah, atau di sini. Nah, ini udah ada nama komponennya. Ini komponen konten, ini komponen headline, ini komponen development, ini komponen desain, ini komponen branding, ini komponen button, dan seterusnya. Jadi, kita ketika membuat nanti convert ke HTML, kita nggak bakal kesulitan. Kira-kira nanti komponen ini mau dikasih nama apa? Karena di sini desainer udah ngasih kayak rujukan. Ini nanti dikasih komponen namanya branding, ini nanti dikasih komponen nama branding. Berarti kita bikin komponen item namanya yang branding untuk bisa dibikin reusable komponen. Kenapa reusable komponen? Karena komponen branding ini sering digunakan untuk nanti membuat item-item. Nah, daripada kita bikin 6 kali item yang sama, mendingan kita bikin satu item branding terus kita gunakan selama 6 kali. Seperti itu. Nah, itu bakal memudahkan kita nanti untuk proyek jangka panjang. Benar, ketika nanti istilahnya ya, hanya satu halaman. Tetapi bayangkan kalau nanti banyak halaman. Kita bakal bingung istilahnya, mikir. Ini nanti aku bikin komponennya namanya apa? Untuk ini ya, misalkan satu komponen ini. Ini aku namanya komponen namanya apa? Terus apakah reusable apa enggak? Kayak gitu istilahnya. Nah, dari situlah kita bisa beranggapan bahwa pentingnya juga untuk ngasih grouping atau layering ini. Kalau nggak ada, kita juga istilahnya langsung apa ya, kayak waduh, apa ini gitu istilahnya. Kita agak sedikit kebingungan. Nah, untungnya ini udah dibedakan ya, walaupun ini pembedanya ini adalah home sama-sama home. Harusnya atau aku bilang sih sebaiknya pertama ini adalah desktop home. Nah, terus ini kita kasih mobile home. Nah, seperti itu. Jadi udah ngerti, oh mana yang untuk desktop, oh mana yang untuk mobile, seperti itu. Nah, sekali lagi ketika cuma ada satu dua gak masalah, tapi nanti ketika udah luas bakal kesusahan. Nah, kalau kita lihat ini contohnya adalah ini landing page UI kit. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat masing-masing komponen ini udah dikasih namanya. Misalkan ini hero 1, hero 2, hero 3. Nah, ketika kita convert nih dari desain ke kode, ini bakal memudahkan kita. Mudahkannya gimana? Ya, memudahkan kita ketika nanti kita bikin sebuah UI kit. Berarti ketika kita membuat UI kit, kita membuat komponennya tinggal bilang ini nanti namanya hero 1. Kita nanti bilang hero 2, ini nanti hero 3. Atau nanti ini logo cloud 1, logo cloud 2, logo cloud 4, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi benar-benar memudahkan kita seperti itu. Oke, terus itu terkait dengan section sama grouping. Yang kedua adalah terkait dengan aset. Nah,
sebenarnya nggak ada masalah ketika desainer nggak ngasih istilahnya aset-aset uh, di luar Figma, karena Figma sendiri udah istilahnya itu ngasih ini kemampuan ketika kita ingin ekspor sebuah aset. Misalkan ini kan PNG, kita bisa ekspor jadi PNG, SVG, atau extension lain. Nah, juga kita bisa mengatur size-nya itu nanti berapa. 3 kali kah, 2 kali kah, 1,5 kah, atau apa. Nah, masalahnya adalah nanti ketika akan jadi problem atau masalah ketika itu berkaitan asetnya adalah pattern-pattern. Contoh pattern itu seperti ini. Nah, ini adalah pattern. Kalau kita ekspor di sini, nah hasilnya kayak gini. Itu nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ketika kita berusaha ekspor pattern-patternnya tersebut, ternyata pattern-patternnya tersebut offset kayak gitu. Offset dari istilahnya ini ya, layar, ukuran layar. Contohnya kayak gini. Kalau Landify ini kan ada patternnya nih. Pattern lingkarannya ini. Nah, kalau kita mau ekspor pattern tersebut, nah, aku menyarankan ketika ekspor itu adalah full purpose cycle dan kita developernya yang memposisikan diri purpose cycle-nya itu di seberapa lokasinya dengan menggunakan position absolute, button, left, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita nanti nggak memposisikan seperti itu dan kita ekspor istilahnya desain, nah itu hasilnya kayak gini teman-teman, dia bakal kepotong. Nah ini kepotong ya, jadi dia ketika kita export dia nggak full cycle, purple-nya itu nggak full cycle tapi kepotong sesuai dengan frame dari desain tersebut, frame dari hero 2. Akhirnya nggak full cycle, akhirnya kepotong lingkarannya cuma ada pada button sama left, top sama right dia jadi persegi. Nah, masalahnya adalah ketika kita membuat desain landing page dan itu ukurannya adalah di atas 1400. Contohnya adalah kemarin ketika aku mengconvert desain dari kantor ya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di sini kelihatan seperti apa ya istilahnya itu bug. Nah, bugnya kalau teman-teman lihat itu ada perbedaan warna antara konten sama yang non konten. Aku katakan non konten ini di luar screen size 1440 karena ini aku pakai screen size sekitar di atas 2000-an. Kalau kita inspect, ini tuh sebenarnya adalah sebuah cycle. Ini aku taruh di dock button. Ini di tabel. Coba mana ya? Nah, ini sebenarnya ada sebuah eclipse, tetapi bentuknya itu bukanlah lingkaran, tetapi setengah lingkaran. Akibatnya adalah ketika nanti user ngebuka versi desktop yang lebih besar, dia kepotong. Karena yaitu tadi, aset tersebut bukanlah full lingkaran, tapi lingkaran yang disesuaikan dengan desain. Atau lingkaran ya seperti ini. Nah, sebaiknya adalah yang kita lakukan, pertama kita bisa meminta atau follow up ke desainernya, minta versi full patternnya lingkaran, atau kalau kita punya istilahnya akses untuk ngedit, kita bisa akali dengan menggeser pattern tersebut ke dalam ruangan yang lebih luas sesuai dengan frame untuk bisa kita ekspor dan untuk jadi full cycle seperti ini. Baru selanjutnya kita bisa ekspor seperti itu. Jadi ini untuk berjaga-jaga ketika hasil desain tersebut diimplementasikan untuk ukuran desktop di atas 1400, karena biasanya desainer itu kan bikin desain 1400 screen size-nya. Nah, ini width-nya 1400. Nah, ini untuk jaga-jaga ketika user nanti membukanya screen size-nya itu adalah sekitar 1400 ke atas, seperti itu. Nah, itu terkait dengan aset. Nah, yang kedua adalah terkait dengan state atau
kondisi. Maksudnya state itu misalkan nih, katakanlah sebuah button. Nah, sebuah button itu setidaknya kalau kita lihat di rules-nya ya, itu punya state hover, aktif, fokus, fokus visible, visited, sama target. Nah, ketika posisi landing page itu kan masih dikit banget ya, kita bisa istilahnya berimajinasi sendiri lah. Nanti ketika hover warnanya jadi apa, ketika aktif jadi seperti apa, ketika fokus jadi seperti apa. Tetapi ketika nanti kaitan sama UI kit, desain sistem atau yang sesuatu yang lebih kompleks dengan variasi buttonnya itu lebih banyak, katakanlah ada button primary, aktif, button primary, danger, warning, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu yang namanya state button-button ini supaya ketika nanti kita hover, state hover, kita tahu kira-kira warnanya berubah jadi apa, seperti itu. Atau misalkan ini. Nah, ketika button outline sama enggak ketika primary, nah kita jadi tahu ketika outline ini apakah nanti warnanya disamakan. Karena kalau disamakan, apakah secara UI UX itu udah bagus? Apakah ini sesuai dengan keinginan dari desainernya? Seperti itu. Nah, kita bisa membuatnya itu kalau nggak salah di Figma itu udah ada varian kalau nggak salah. Button ya. Nah, ini. Jadi kayaknya sih udah bisa ya. Nah, ini untuk jaga-jaga ketika nanti. Nah, ini udah ada state-nya. Oh, ini dari komunitas ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau bisa teman-teman lihat di sini kan ini udah ada kayak state-nya. Nah, kita bisa meminta kayak gini. Default-nya kayak gimana, no icon. Nah, ketika hover warnanya berubah, teksnya tetap. Ketika preset warnanya seperti apa. Ketika disable itu nanti seperti apa. Nah, kita bisa meminta seperti ini. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui juga. Ketika meminta kayak gini, otomatis pekerjaan desain itu semakin banyak. Nah, yang kita bisa lakukan adalah ada dua. Ketika project tersebut besar, aku menyarankan kita meminta varian-varian text button. Tetapi ketika varian-varian project tersebut tidak begitu besar atau istilahnya ya cuma landing page lah. Nah, varian-varian tersebut bisa kita istilahnya imajinasikan sendiri, kita kreativitas sendiri seperti apa. Baru selanjutnya kita minta ke desainer apakah variannya seperti ini tuh nggak masalah. Kalau mereka oke, ya berarti oke, nggak ada masalah. Ketika ada masalah, ya kita tinggal revisi aja. Karena kalau landing page ini kan cuma berapa sih variannya, mungkin cuma primary, outline, terus mungkin aktif, hover, seperti itu. Nah, itu bakal memudahkan kita banget kayak gitu. Lalu terakhir ada terkait dengan animasi. Nah, aku kurang tahu ya di Figma itu udah ada belum sih untuk bisa membuat sebuah animasi. Contoh animasinya itu kayak interaksinya seperti ini. Nah, ini kan buttonnya aku bikin dia jadi animation infinity top button. Jadi dia terus bergerak untuk lebih istilahnya membuat user ngeklik lah kasarannya. Karena ketika diklik dia nanti bakal diarahkan ke table pricing dari cryptocurrency. Nah, aku membuat seperti ini tuh inisiatifku sendiri karena di desain sendiri nggak ada kayak gini. Nah, yang bisa kita lakukan ada yang pertama meminta kira-kira animasinya seperti ini bagus apa enggak. Jadi tetap kalau misalkan nggak disediakan kita bikin sendiri. Kalau mereka udah oke, ya berarti nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan mereka punya inisiatif sendiri, teman-teman bisa merekomendasikan pakai ini, Framer. Nah, jadi untuk prototyping karena dia bisa untuk animasinya kayak gitu. Dan ini free ya. Ini nanti teman-teman bisa rekomendasikan Framer ini ke desainer untuk prototyping supaya bisa animasinya. Nah, seperti ini. Animasinya, interaksinya lah bisa lebih bagus. Karena kalau ini ya contohkannya aku membuat animasi di CoinSpot ini aku pakai Framer Motion dan dia animasinya seperti ini. Ini aku
istilahnya inisiatif sendiri, animasinya itu seperti apa, kayak gitu. Karena di Figma nggak ada kayak gini. Nah, jadi teman-teman bisa pertama ya minta mereka desainer untuk bikin prototyping di Framer, atau kita bikin inisiatif sendiri animasinya seperti apa. Dan tentu saja ketika nanti animasinya sudah selesai, kita kasih ke desainer apakah seperti ini, nggak masalah. Bagaimana pendapat para desainer, karena secara estetik ya kemampuan mereka mungkin lebih bagus daripada kemampuan kita, seperti itu. Dan untuk animasi aku merekomendasikan ini, kalau sekedar fade in fade out atau animasi masuk animasi masuknya sebuah komponen, aku rekomendasikan cukup animate.css ini. Tetapi ketika teman-teman butuh sesuatu yang lebih advance, istilahnya kayak ini, atau mungkin ketika klik button terus muncul animasi kayak gini, aku merekomendasikan pakai Framer Motion. Nah, kalau Framer ini tadi kan istilah untuk desainer. Nah, ada namanya Framer Motion API sini. Nah, ini untuk developer kayak gitu. Nah, bisa pakai ini, atau bisa pula pakai Animate.js. Nah, pakai ini JavaScript Animation Engine. Jadi untuk lebih memperbaiki lah kayak gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini kalau teman-teman lihat, ini ada loading skeletonnya, terus ada animasi datang juga, seperti itu. Oke, itu aja sih kalau dari segi aku tentang handoff dari desain ke dalam developer. Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal-hal ini yang perlu diperhatikan ketika nanti teman-teman mendapatkan desain dari desainer ke dalam developer. Fungsinya apa? Ya, terutama untuk mengurangi miskomunikasi tersebut, dan juga kita bisa menerapkan visual perfect atau istilahnya benar-benar mengimplementasikan keinginan desainer ke dalam sebuah website kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen, atau mungkin tanya via Twitter, nggak masalah. Atau mungkin kalau teman-teman pengen request video kita pembahasan tentang front end, bisa komentar di YouTubeku ini, atau bisa PM ke Twitterku. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai